Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan semua keluarga atau siapapun. Saya ingin mengatakan di pagi hari ini tetap semangat dan jangan lupa hari ini pola hidup sehat, makan sederhana tapi yang sehat, jangan lupa berjemur. Nah, hari ini saya akan men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang harus selalu update dalam hidup kita. Ketika Kristus menjadi penguasa di dalam kehidupan kita, maka itu artinya kita mempunyai hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Nah, dalam membangun, menghidupi hubungan kita dengan Tuhan dalam rangka karena Dia adalah penguasa hidup kita, maka ada 3 hukum yang dituliskan dalam Alkitab. Dan saya memakai kata 3 hukum ter. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu hukum yang terutama. Dalam Markus 12 ayat 30 berkata di sana bahwa mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Ini hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ya, karena memang Dia lebih dulu mengasihi kita dan kita hanya bisa mengakui Dia sebagai junjungan penguasa kita dan menikmati semua yang dari Dia ketika kita ada di dalam kasih Tuhan. Kemudian kita mengasihi Tuhan membuat kita ini menjadi orang-orang yang gampang taat kepada Tuhan. Saya beri contoh, orang yang pacaran dan lain sebagainya, dia kadang rela melakukan sampai kadang yang gak masuk akal karena dia mencintai, mengasihi, yang mau melakukan apa saja. Walaupun dalam tanda kutip, saking cintanya ada yang melakukan kebodohan, ya ada juga melakukan hal yang baik, tetapi itu dalam konteks karena dia mengasihi. Demikian juga ketika kita mengasihi Tuhan, itu akan mendorong kita untuk bisa taat. Ya, kekristenan harus dimulai dengan mengasihi Tuhan. Kalau Anda tidak mulai dengan itu, maka semua hubungan relasi itu akan bisa menjadi salah pada ujungnya. Jadi ini hukum yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, mengasihi Tuhan, yaitu yang terutama. Nah, kemudian hukum yang kedua, yaitu yang terbaru. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke 34, ya, di sana ada hukum yang terbaru, ada perintah yang terbaru dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara, ternyata kita tidak cukup dengan hukum yang pertama mengasihi Tuhan. Ternyata ada perintah terupdate, terbaru, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Ibarat kalau kursi itu ada 3 kakinya. Yang pertama tadi terutama mengasihi Tuhan. Sekarang kaki yang kedua adalah yang terbaru, mengasihi sesama kita manusia. Kita memang tidak bisa mengasihi orang banyak secara global, mungkin kita sulit untuk menerapkan itu, ya. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi sesama. Ini bukan kalau lagi mood, lagi senang, tapi ini secara konsisten. Mungkin kita tidak bisa mengasihi orang di gereja kita yang seminggu sekali kita ketemu, tapi kita bisa belajar untuk menghidupi, membangun hukum yang terbaru, terupdate ini mengasihi sama manusia dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, atau mungkin kalau dalam hidup bersekutu di gereja. Cobalah saudara mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sektor saudara. Kita kan punya 4 sektor. Kalau saudara sektor 1, perhatikanlah orang-orang yang ada di sektor 1 dan mulailah belajar mengasihi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus menunjukkan bagaimana Dia menunjukkan kasihnya itu dengan 12 muridnya. Dia dengan konsisten menghidupi kasih kepada sesama manusia. Ya, dengan jumlah yang dapat dijangkau. Itu yang kita programkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan yang terutama tadi gak bisa kita praktekkan sebelum kita melihat kelemahan-kelemahan orang lain.
Ya, oleh sebab itu ini yang terbaru, yaitu kita mengasihi sesama kita manusia. Waktu kita menghadapi kelemahan, kekurangan orang lain, di situ kita punya kesempatan membangun tetap hubungan dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, definisi kasih itu adalah bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, saudaraku, kasih itu panjang sabar. Contohnya, kalau sama orang yang jarang ketemu mungkin saudara masih bisa sabar, tapi kalau untuk orang di sekeliling saudara, di rumah saudara, apa saudara bisa tetap sabar menghadapi hari-hari, setiap jam, setiap menit, dan bahkan di sepanjang hidup saudara? Tapi ini perintah yang terbaru, mengasihi sesama manusia, termasuk orang-orang yang ada di rumah. Dikatakan juga kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Bagaimana ini? Kasih tidak menyimpan kesalahan. Anak Tuhan di sekitar kita pun, keluarga kita dan anak Tuhan di sekitar kita pun, bahkan di gereja kita pun adalah orang-orang yang belum sempurna. Kalau saya dan saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan tadi yang terutama dan tidak diubah oleh Tuhan, saudara bawaannya akan kecewa melulu. Kita akan mengatakan, untuk apa pergi ke gereja, untuk apa pergi bersekutu, toh mereka yang di gereja lebih parah hidupnya daripada yang di luar sana. Saudara tahu kenapa tujuan Tuhan menaruh kita ya di tengah-tengah persekutuan orang percaya? Supaya kita bisa praktek mengasihi hukum ini yang terbaru ini, kita bisa praktek ya. Karena kita sadar saudaraku, di dalam satu persekutuan itu kita dilatih. Ya, kita dilatih Tuhan untuk mengembangkan kasih yang lebih luas, bukan cuma kepada Tuhan secara privat, tapi juga kepada sesama kita manusia. Itu kesempatan Tuhan melatih kita. Ya, bagaimana kita melatih diri dengan orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Saudara tahu apa itu gereja? Gereja itu bukan kumpulan orang-orang sempurna, tapi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang belum sempurna, seperti saya yang sedang belajar untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan itulah cara kita mengasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sebelum saudara mengenal kelemahan orang lain, saudara lihat dia seperti malaikat. Saudara kagumi, saudara hormati, saudara Tapi begitu saudara melihat kekurangannya satu pun, apalagi semakin banyak kekurangannya kelihatan, saudara kecewa dan saudara berkata, waduh, ternyata kamu kayak setan juga ya. Apa seperti itu? Tidak. Kita bukan setan. Kita adalah anak Tuhan yang masih punya kekurangan. Apakah Tuhan bisa mengubah kita? Bisa. Tapi Tuhan tidak akan mengubah kita dengan bim salah bim. Apakah Tuhan bisa mengubah kita sekejap bim salah bim? Bisa. Tetapi kalau Tuhan melakukan itu, maka kita tidak punya kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus. Ya, kita harus bertumbuh. Ya, perintah yang terbaru itu, ya, yang kedua tadi, kaki kursi yang kedua adalah kita bertumbuh dalam kasih Kristus dengan mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu, Tuhan harus mengizinkan saya dan saudara untuk bertumbuh di dalam kasih yang terupdate ya, terbaru ini. Tuhan izinkan kita untuk melihat kelemahan orang lain. Bagaimana? Seminggu ini saudara melihat kelemahan orang lain? Setahun ini saudara melihat kelemahan orang lain? Hari ini pun saudara bisa melihat kelemahan orang lain walaupun saudara ada di rumah saudara masing-masing. Tapi ini ingat, perintah hukum yang kedua, yang terbaru, kasihilah sesama manusia. Karena itu adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi Tuhan izinkan engkau melihat kekurangan orang lain. Tuhan berikan kesempatan engkau untuk mengembangkan kasih Kristus itu di dalam kehidupanmu. Oh ya, saya tahu ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Ya, karena saya mengalaminya. Itu tidak mudah. Tapi ini perintah loh. Bukan himbauan, ini perintah. Perintah itu
Wajib hukumnya untuk dilakukan, Bapak Ibu, ya. Perintah yang terbaru, mengasihi sesama manusia. Kemudian sekarang hukum yang ketiga, yaitu terakhir, the last command, saudaraku. Kalau bangku itu ada 3 bangku, ini kaki yang ketiga supaya bangku itu tidak jatuh dan bisa diduduki. Hukum yang ketiga dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah yang terakhir, saudaraku. Supaya banyak orang yang bisa diselamatkan. Ya. Kita punya tugas sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mengekspresikan kasih kepada sesama. Tapi kita juga punya tugas, saudaraku, untuk bisa menyelamatkan orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih suka menuruti kehidupan dosanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita harus memegang prinsip, kita tidak mengasihi dosa. Kita membenci dosa, tetapi kita mengasihi orang yang berdosa. Saudara tahu, hampir seluruh kehidupan Yesus dihabiskan bersama dan bertemu dengan orang-orang berdosa. Kalau pendeta kayak saya mungkin lebih banyak ketemu dengan sesama hamba Tuhan, ketemu dengan jemaat, orang baik-baik lah, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita berkaca pada Kristus, saudara ingat tadi malam seri sukacita, bahwa kita harus melatih diri kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan sekalipun. Ini perintah yang terakhir dari Tuhan buat kita semua, adalah kita mengasihi orang-orang yang berdosa. Yesus itu dikatakan sahabat orang berdosa loh, saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia tidak malu untuk itu, ya. Bahkan dia datang ke dunia ini untuk mencari orang terhilang. Nah, ini saudara, ini yang keren. Yesus ke dunia mencari orang berdosa. Tapi ini mendapatkan respon. Kalau saudara baca nanti ya dalam Lukas pasal 15 ayat 1. Ternyata di dunia ini bukan cuma Tuhan yang mencari orang berdosa. Lukas 15 ayat 1 mengatakan bahwa orang berdosa, pemungut cukai dan orang berdosa biasanya mencari Yesus. Waduh, ini kalimat yang sampai hari ini dalam diri saya itu powerful sekali. Orang berdosa, pemungut cukai itu biasanya pada zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Itu menjadi ratapan buat banyak orang. Dibenci. Tapi Lukas menuliskan bahwa pemungut cukai dan orang berdosa biasa mencari Yesus. Biasanya orang berdosa takut sama pendeta, orang berdosa takut sama majelis. Kenapa? Karena penuh dengan penghakiman. Tapi ini kalimat saya terus taruh dalam hati saya. Tidak takut. Kalau sampai kita orang Kristen dan gereja kehilangan makna seperti itu, kita harus malu sama Dia yang punya langit dan bumi dan memiliki gereja. Kadang-kadang kita orang Kristen lebih kejam dari yang punya dunia ini, saudaraku. Kita harus mengasihi orang berdosa. Kita tidak mentoleransi dosanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja harus bisa menerima siapapun. Orang berdosa bagaimanapun. Tetapi, ini yang saudara mesti garis bawahi, supaya jangan gagal paham ya. Siapapun boleh datang ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja. Mau dosa seperti apapun, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi setelah di dalam gereja, maka Anda semua atau siapapun, Anda dengarkan ini, Anda harus mau digembalakan dengan baik. Anda harus mau menuruti arahan-arahan dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepadamu. Percayalah, seumur hidup saya mempergumulkan kebenaran. Dan pengembalaan yang diberikan kepada saudara itu membawa saudara kepada kebenaran yang Tuhan rindukan. Ya, jangan saudara datang dengan kemauan saudara, sementara saudara sendiri tidak pernah mempergumulkan kebenaran itu. Dan saya harap setiap orang mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosanya. Oleh sebab itu bagi kita semua, saudara, ini perintah yang terakhir dan ini menjadi tugas kita semua. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa. Karena ini perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Termasuk buat saya dan buat saudara. Tetap semangat hari ini. Ada 3 hukum, yang terutama, yang terbaru, dan yang terakhir. Kita pasti bisa melakukannya. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.